kelompok 6 akan mempresentasikan tentang Sound Governance. Berikut adalah nama-nama kelompok kami. Muhammad Hafiz Al-Hikam, NBI 221, Erika Yunitasari, NBI 234, Intan Bambang, NBI 235. Apa itu Sound Governance? Sound Governance merupakan tata kepemerintahan yang diliputi aspek tradisi atau inovasi lokal tentang bagaimana sebuah negara dan pemerintahan harus ditata sesuai dengan kebiasaan, budaya, dan konteks lokal. Pada dasarnya, Sound Governance merupakan penyempurnaan dari Good Governance. Jadi, secara konseptual, kedua konsep tersebut mempunyai hubungan erat. Sound Governance tidak menggunakan prinsip-prinsip seperti pada Good Governance, tapi menggunakan dimensi-dimensi sehingga salah satunya boleh ditinggalkan. Konsep Sound Governance yang selama ini diwacanakan sebagai penyempurnaan Good Governance telah diinspirasikan oleh birokrasi Indonesia. Perilaku birokrasi yang dimaksud salah satunya yaitu tentang pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu oleh BPKM. Inovasi kebijakan dan administratif. Inovasi adalah kunci bagi Sound Governance, dan inovasi dalam kebijakan dan administratif adalah sentral bagi Good Governance. Tanpa inovasi, kebijakan dan administratif, governance masuk ke kondisi yang busuk dan tidak efektif, kehilangan kapasitas kepemerintahannya, dan menjadi target kritisme dan kegagalan. Karena itu, Sound Governance menuntut adanya inovasi kontinu dalam proses kebijakan dan administrasi, struktur, dan sistem nilai. Karakteristik Sound Governance. Yang pertama, lebih kooperatif daripada konsep lain yang ditinjau sebelumnya dan berisi elemen governance global atau internasional yang penting. Yang kedua, fitur normatif atau teknis dan rasional dari Good Governance. Dengan kata lain, sebuah pemerintah atau governance bisa dikatakan sound atau jelas, meski sistemnya berkonflik dengan kepentingan imperialis dan kebijakan intervensinya. Yang ketiga, konsep Sound Governance memiliki karakteristik kualitas governance yang lebih unggul daripada Good Governance dan dianggap jelas secara teknis, profesional, organisasional, manajerial, politik, demokratik, dan ekonomi. Keempat, Sound Governance bercocokkan dengan nilai konstitusi dan responsif kepada norma, aturan, dan rejim internasional. Dan yang terakhir yaitu konsep Sound Governance berawal dari kerajaan negara dunia pertama Persia yang memiliki sistem administrasi efektif dan efisien. Terdapat sebuah formula dan komponen dalam Sound Governance. Yang pertama yaitu formula. Formula itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, membangun inklusivitas relasi politik antar negara. Yang kedua, civil society. Yang ketiga, bisnis. Dan yang terakhir, kekuatan internasional yang mencakup kerjasama global, organisasi, dan perjanjian internasional. Dan terdapat juga sebuah komponen. Yang pertama mencakup reformasi struktur, yang kedua proses, yang ketiga nilai, yang keempat kebijakan, dan yang terakhir manajemen. Dari kelima hal tersebut merupakan bagian dari integral. Nah, eksklusivitas yang terjadi selama ini adalah masing-masing organisasi atau elemen menjalankan kelima komponen itu sendiri-sendiri. Terdapat 10 dimensi Sound Governance. Yang pertama yaitu proses. Sound Governance berisi sebuah proses yang mengatur segala interaksi segala elemen atau stakeholder yang terlibat. Ini adalah yang ingin dihasilkan oleh Good Governance. Yang kedua, struktur. Struktur adalah sebuah badan elemen konstitutif, aktor, aturan, regulasi, prosedur, kerangka, pembuatan,
pembuatan keputusan, dan sumber otoritatif yang bisa memberikan sanksi atau melegitimasi proses governance. 3. Kognisi dan nilai. Dimensi kognitif atau nilai mempresentasikan sistem nilai unik atau devian dalam struktur atau proses governance. 4. Konstitusi adalah dokumen dasar yang menjadi cetak biru dari governance. Meski begitu, dalam sistem governance yang lemah, kurang terorganisasi dan tidak jelas, meski masih disebut sistem konstitusi, tidak lebih sekedar dokumen formal ini masih sering diabaikan dan hanya digunakan secara selektif untuk melayani kepentingan tertentu. 5. Organisasi dan institusi. Legitimasi organisasi dan institusi tergantung pada pelembagaan yang memberikan mereka kognitif, pengakuan, fitur normatif yang valid ke tingkat kesehatan pemerintahan sistem. 6. Manajemen dan kinerja. Dimensi manajerial dan kinerja dari sound governance memiliki keterkaitan erat. Ini adalah bagian integral dari sistem keseluruhan. 7. Kebijakan. Dimensi kebijakan dari sound governance yang memberikan panduan, arahan, dan kendali yang jelas bagi elemen dimensi, proses, struktur, dan manajemen. 8. Sektor dimensi. Sektoral pemerintahan penting karena mereka terfokus pada sektor tertentu seperti industri, pertanian, perdesaan, perkotaan, ilmiah, penelitian, dan pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lain-lainnya. 9. Kekuatan internasional atau globalisasi. Dimensi global dan internasional terhambat dan sebagai akibatnya banyak pemerintah di negara-negara dunia ketiga menderita dan akan diinstal atau rezim pengganti dan pemimpin asing bagi kepentingan rakyat, pemerintah negara-negara, dan melayani kepentingan elit kekuasaan global. 10. Etika, akuntabilitas, dan transparansi. Akuntabilitas dan transparansi. Fitur utama dari tata kelola yang baik adalah fondasi berprinsip pada nilai-nilai etika. Fondasi berprinsip pada nilai-nilai etika, persyaratannya akuntabilitas dan struktur transparansi dan nilai-nilai ini prinsip utama tata kelola yang baik. Pemeriksaan terhadap pelanggaran potensial dan korupsi sistem serta terhadap prinsip buta efisiensi murni dan ekonomi dalam pengelolaan dan proses administrasi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.